Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala abdika wa nabika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma habib ilainal iman wa zidhu fi qulubina wa qadil kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma afrik ala ikhwanil musabina fi Sumatera. Allahumma afrik alaihimus sabra was sabata ya arhamar rahimin. Allahumma akhluf fi musibatihim khairan minha. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana wa haditana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bapak Ibu yang berbahagia, khususnya yang kami hormati ke pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, pengurus RT yang mengundang acara pengajian malam hari ini, dan Bapak Ibu yang semuanya hadir. Jadi kirain pengajian RT itu di lingkungan, ternyata di masjid. Dan ini jadi dalam pikiran saya harus membuka fikih baru, karena ya faktanya kalau di Bekasi ini kan RT itu tidak semuanya muslim. Nah, kalau kita bikin acara di masjid untuk RT kan artinya kita harus berani untuk membuka bahwa non muslim harus juga diperbolehkan untuk hadir di masjid. Ini perlu buka fikih baru lagi nanti kan. Nah, kalau enggak nanti kan bisa jadi persoalan. Ini kok acara RT kok di masjid, ya, terus yang non gimana? Ya itu juga. Nanti insya Allah takbir masjidnya juga udah paham di masalah itu insya Allah. Tentang kehadiran orang non di dalam masjid nanti juga akan menjadi fikih tersendiri. Bapak Ibu rahimakumullah, karena yang undang di pengajian RT, maka ketika saya diminta temanya apa ya? Temanya bertetangga itu ibadah. Jadi kenapa Bapak Ibu rahimakumullah? Pertama bahwa bertetangga ini sampai diatur dalam Al-Quran, diatur dalam hadis Nabi. Jadi tadi ayat yang dibaca, ayat ke-36 surah An-Nisa, itu bahkan secara tekstual Allah menyebut perintah beribadah kepada Allah itu disertai berikutnya dengan perintah ihsan kepada para tetangga. Bahkan sampai didetailkan tetangga dekat maupun tetangga jauh. Itu yang dalam pengertian di ilmu Al-Quran, ilmu tafsir. Yang populer kan kita maknai tangga dekat, tangga jauh itu karena jarak geografis. Tapi ada juga yang memaknai para ulama itu, ini jarak keagamaan. Kalau tetangga dekat adalah tetangga yang seiman, seakidah. Tetangga jauh adalah tetangga yang beda iman, beda akidah. Tetapi dalam ayat tadi yang dibacakan bahkan disebutkan secara detail perintah untuk ihsan. Jadi kepada tetangga dekat maupun kepada tetangga jauh. Dan alhamdulillah malam ini ibu-ibu ya, banyak yang hadir, dan karena memang tugas KRT-an ini, kalau dalam hadis Nabi yang mendapatkan mandat secara khusus adalah ibu-ibu. Pengurusnya bapak-bapak di kita kan, tapi praktek bertetangga itu yang Nabi sebutkan bahkan secara khusus kepada para ibu.
Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan, ya nisa al muslimati la tahkiranna jaratun jarataha. Wahai para wanita muslimah, janganlah meremehkan seorang tetangga itu pada tetangga yang lainnya. Itu misalnya. Ada juga yang kenapa ini ke ibu-ibu tentang surga neraka bertetangga, itu juga dialamatkan Nabi kepada ibu-ibu. Jadi ketika ada sahabat yang bercerita tentang seorang muslimah yang luar biasa sholatnya, luar biasa puasanya, cuman sayangnya cuman satu saja, tetangganya nggak merasa happy dengan keberadaannya. Walakinna yu'di jaroha. Ini orang secara ibadah performanya kepada Allah udah sempurna lah, sholatnya oke, puasanya oke, cuman sayangnya jadi ini bikin tetangga gak nyaman. Komentar Nabi, hiya min ahlin nar. Ya padahal kan ini orang-orang udah rajin sholat, rajin puasa, kenapa sampai Nabi sebut ahli neraka? Ternyata urusan bertetangga itu taruhannya surga neraka. Jadi padahal ini kan persoalan sosial. Tapi ibadah Allah Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dilihat dari sisi kemanusiaan bahwa urgensi bertetangga ini jauh lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendirian. Dia hidup harus dengan orang lain. Jadi membentuk koloni lah. Jadi tabiat makhluk Allah itu kan, tabiat bukan hanya manusia. Itu kan membentuk koloni, ada bersama dengan yang lain. Nah kalau di makhluk-makhluk yang lain itu kan koloninya sejenis, burung dara kumpul burung dara, burung emprit kumpul burung emprit, nah itu kan. Nah itu, tapi manusia ya kumpul dengan manusia dengan berbagai macam ragamnya. Nah dari itulah sampai makanya saya kasih judul bahwa bertetangga itu ibadah. Karena dengan bertetangga kita bagi orang beriman, dia bisa menjadi pintu untuk masuk surga, juga bisa menjadi pintu untuk masuk neraka. Bahkan hadis yang populer menyebutkan bahwa urusan bertetangga ini taruhannya adalah iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Tanda orang beriman kepada Allah dan dari akhir itu adalah sikap memuliakan tetangganya. Itu kan artinya bahwa sesuatu yang sangat strategis. Nah, langsung saja biar cukup waktunya. Bagaimana agar bertetangga itu bisa menjadi ibadah? Jadi ayatnya tadi dibacakan, dan ada yang nanti disindir dalam ayat tadi bahwa ayat yang ke-37-nya itu Allah tidak menyukai orang-orang yang yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Maka secara global dalam bertetangga ini ada 3 hal penting yang perlu kita jaga. Pertama adalah jadi kerjasama. Jadi kerjasama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Terutama dalam persoalan-persoalan yang bersifat publish. Ini kan ada, kalau kita bagi, ada hal yang private, ada yang publish. Rumah kita, pagar ke dalam ini private, tapi pagar keluar ini publish.
Nah sekarang kan udah mulai berubah tata rumah yang hidup di era 70-80 dengan sekarang kan udah berubah. Kalau dulu rumah, apalagi yang tinggal di kampung, rumah tetangga-tetangga yang lain terbuka, ada pagernya, tapi orang bisa ngelihat karena pagernya dari pager tanaman, pager bambu. Meskipun tanahnya luas, pekarangannya luas, tapi tangga satu sama lain bisa saling melihat. Bahkan ayam satu sama lain bisa saling melompat. Kalau yang punya ayam, ayam tetangga bisa masuk ke pekarangan tetangga. Itu kan, jadi ada zona private yang kemudian menjadi terbuka. Nah sekarang sudah mulai berubah, pagar itu tertutup. Makanya ini kan, jadi bagaimana orang bisa tetap menjalin kerjasama dalam bertetangga dengan struktur masyarakat yang udah berubah. Nah ini kan perlu juga. Nah jadi bagaimana membatasi kerjasama itu? Maksudnya ada Pak RT itu. Jadi ada zona publik, ada zona private. Zona publik tidak boleh di privat. Jadi zona publik, misalnya jalan, ini kan zona publik, nggak boleh di private. Bahkan kalau dalam salah satu kitab akhlak Mukhtasar Najul Qasidin itu disebutkan bahwa orang parkir meletakkan, ya, zaman dulu itu, orang meletakkan kendaraan di jalan itu termasuk al-munkarat, kemungkaran, sampai disebutnya al-munkarat al-ma'lufah, kemungkaran yang telah menjadi kebiasaan banyak orang pada zaman itu adalah ketika orang parkir ngiket kudanya itu, ngiketnya ke jalan. Kenapa? Karena jalan adalah zona publis, maka tidak boleh dipakai untuk zona private. Jadi misalnya wallahu alam bisawab, tapi kalau di kita kan suka ya orang sunatan aja bisa nutup jalan gitu. Nah, orang punya hajat bisa nutup jalan. Kalau aturannya, sekali lagi kita perlu juga hormati kan, ada zona private, ada zona publish. Mana yang private, mana yang publish? Kalau orang jadi menggunakan zona publik untuk private nggak boleh, demikian juga penggunaan zona private itu juga harus mendapatkan izin pemilik. Makanya jangan suka kepo, udah di balik pagar masih ngelongok, ya nggak boleh juga. Apalagi misalnya orang mau bertamu ngelongokin dari dari jendela, itu zona private. Ini dalam hal ini ya, bertetangga juga coba kita lihat. Jadi mana yang nanti bisa dikelola bersama, yang menjadi kewajiban bersama, ya tentu itu zona publik. Nah, jadi zona publik tidak boleh digunakan sebagai area private. Area private orang tidak boleh mengambil alih atau menggunakannya tanpa mendapatkan izin dari pemilik private itu. Jadi kalau di kita hari ini kan yang private itu mulai pagar ke dalam, pagar keluar ini zona publik. Jadi misalnya kayak parkir mobil, parkir motor itu kalau di jalan ini jadi persoalan dalam Islam ini jadi persoalan. Jadi kalau nanti ada itu urusan surga neraka ini. Jangan dikira misalnya kalau di masalah kalau bikin garasi, kalau nggak bikin garasi cuma parkir maksud jadi masalah, ya terjadi masalah. Nanti kan yang dimasalahin di media kan ramai karena ada orang menggunakan jalan dipakai buat garasi. Nah, itu jelas salah. Tapi bukan hanya garasi sesungguhnya. Yang diperbolehkan untuk berhenti di jalan itu hanya untuk menaikkan, menurunkan penumpang. Makanya kalau misalnya ya
Dohirnya kalau masih naik turun penumpang itu kan masih mesin masih nyala kalau mobil ya, motor masih nyala. Tapi kalau sudah berhenti, apalagi ya itu udah. Ini sekali lagi bahwa dalam bertetangga, jadi yang pertama adalah jadi bentuk kerjasama, jadi berbagi kebaikan. Jadi kalau praktek yang sudah lazim dipakai di kita itu misalnya saling memberi hadiah, saling membagi makanan yang Nabi sebutkan. Kalau Nabi sebutkan itu dalam bertangga itu bagi-bagi makanan. Jadi dan itu makanya disampaikan ke ibu-ibu, ya nisa al muslimat, untuk bagi-bagi makanan. Dan alhamdulillah di kita punya tradisi Indonesia itu dalam bab bagi-bagi makanan. Jadi ada banyak momen bertetangga itu bagi-bagi makanan. Tidak hanya nunggu hari raya. Ada misalnya kapan bagi-bagi makanan? Anak baru lahir, bancaan. Selamatan. Baru lahir. 7 hari ngasih nama akekah, bagi-bagi makanan. Apalagi nanti berapa bulan, kalau tradisi Jawa, turun turun tanah, bagi-bagi makanan lagi. Apalagi nanti ada sunatan, bagi-bagi makanan, terus jadi ada banyak momen dalam tradisi masyarakat kita itu dalam konteks berbagi makanan kepada tetangga. Ini bagian dari ibadah bertetangga, sehingga ini konteksnya ya harus dilakukan dengan lillahi ta'ala, bukan ngutangin. Karena sebagian kita ada orang nyumbang tetangga itu ngutangin. Kan lu dulu ketika hajatan gua nyumbang nih, sekarang gua mau hajatan nih, gua mau tarik sumbangannya. Ini bukan nyumbang, itu ngutangin. Orang nggak minta diutangin kok diutangin. Ini dalam tradisi yang sebagian masyarakat ini kelihatannya bagus tapi membebani, bikin susah. Orang hajatan datang pada nyumbang, kelihatannya nyumbang tapi ternyata ngutangin, ngasih pinjaman. Begitu nanti dia hajatan, ditarik lagi. Ya bukan begitulah. Kalau memang ini hadiah, ya udah lillahi ta'ala, udah selesai. Jadi tidak membebani, tidak dijadikan sebagai utang piutang. Itu makanya wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau di sebagian masyarakat bahkan sampai ada yang biaya sosial dalam bertetangga ini, di antara yang paling besar apalagi kalau udah musim sekarang, misalnya musim bulan nikahan orang hajatan. Nah, itu bisa jadi problem ekonomi ketika hadiah yang tadinya itu bentuk bagi kebahagiaan lalu berubah menjadi utang piutang. Ini yang juga perlu dikoreksi lah. Moga-moga di Jati Kramat, di RT kita nggak berlaku seperti itu. Jadi kalau sudah hadiah, ya udah hadiah, selesai. Jadi tidak kemudian jadikan bahan utangan. Yang juga sangat penting yang biasanya sudah terjadi dengan baik, jadi misalnya berbagi suka dan duka itu makanya kenapa ada takziah kalau ada yang berduka. Tapi kalau usah duka itu nunggu takziah itu ketika orang ada musibah, orang meninggal ya. Kan selama ini kesannya takziah itu orang meninggal. Padahal takziah itu diperlukan setiap apapun orang itu mendapatkan kesusahan. Jadi gak harus meninggal. Jadi orang berempati dengan kesulitan yang dihadapi orang lain. Misalnya kayak sekarang musibah di era online ini, misalnya orang kena ketipu misalnya pinjol. Tiba-tiba ini tentang pentingnya menyimpan data. Orang datanya keambil gara-gara HP hilang, ada data di HP dipakai orang nggak bertanggung jawab, dipakai pinjol, atau misalnya punya KTP-nya atau apa itu kan jadi musibah besar. Nah, hal seperti itu juga untuk konteks hari ini juga penting untuk menunjukkan empati. Jadi tidak berbahagia di atas penderitaan orang lain. Itu yang pertama. Jadi kerjasama dalam kebaikan, kerjasama dalam ketakwaan,
Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal bertetangga adalah saling memuliakan dan tidak menyakiti dalam bentuk apapun. Jadi, kaedah kita dalam berkomunikasi, dalam bertetangga, dalam bermuamalah adalah memuliakan, menghormati. Ini dalam kaedah Islam secara umum. Jadi sesama manusia kita hormati sebagai manusia, apalagi sama muslim. Salah satu sifat ahli surga, salah satu sifat hamba kekasih Allah yang dicintai oleh Allah adalah orang yang memandang muslim yang lain selalu punya kelebihan dan memandang dirinya lebih rendah dibandingkan dengan orang lain. Ini yang nanti dalam prakteknya akan membuka banyak kebaikan. Jadi kita posisikan diri kita ini tidak lebih baik dari orang beriman yang lain, siapapun dia. Dalam kita melihat tetangga kita, siapapun dia orang yang punya kebaikan yang tidak kita miliki. Ini yang nanti akan membuat orang itu menjadi terbuka untuk mendapatkan masukan, mendapatkan pelajaran, mendapatkan kebaikan dari sesama. Itu yang disebutkan kalau dalam surah Al-Maidah, orang yang Allah cintai sebagai adillatin alal mu'minin, orang yang selalu rendah hati kepada sesama orang beriman. Melihat orang lain yang dilihat kebaikannya. Misalnya kalau contoh yang dilakukan dulu oleh para sahabat Nabi ketika di Madinah, orang-orang Ansor memandang orang Muhajirin sebagai orang-orang yang istimewa karena mereka telah lebih dulu beriman sebelum mereka, sebelum orang Ansor. Muhajirin telah lebih dulu beriman kepada Nabi sebelum orang Ansor. Tapi orang Ansor pun juga tidak kalah cerdas orang Muhajirin. Kalau orang Muhajirin melihat orang Ansor, tidak ada orang yang lebih dermawan, mengorbankan apa yang mereka punya melebihi kedermawanan orang Ansor. Sehingga di mata orang Ansor, orang Muhajirin adalah orang istimewa. Di mata Muhajirin, orang Ansor adalah orang istimewa. Sehingga hubungan mereka satu sama lain saling menghormati, bukan saling merendahkan. Nah, ini menjadi, kalau di Indonesia cerita ini perlu mendapatkan perhatian serius, karena tabiat orang Indonesia dari Sabang sampai ke Subang, sampai ke Merauke, itu punya tabiat melihat orang lain itu dengan tabiat merendahkan. Tabiatnya. Jadi cara melihat orang lain itu dengan melihat kekurangannya, bukan melihat kelebihannya, sehingga nanti akan membuat orang itu cenderung karena lihat kekurangannya, maka dia akan merasa saya lebih baik. Ini bahaya kalau dalam Islam, apa dalam bertetangga dan seterusnya. Begitu orang merasa diri lebih baik dari yang lain, kalau kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, inilah awal kebinasaan. Karena begitu orang merasa dirinya lebih baik, dia menutup diri untuk mendapatkan kebaikan dari orang yang ada di hadapannya. Yang namanya ujub, merasa dirinya sudah lebih baik. Nah, kalau yang diajarkan di Islam, yang baik ada di orang lain. Bahwa saya orang yang lebih banyak kekurangan daripada kebaikannya. Kalau misalnya pernah jadi santri itu, kalau santri yang dulu itu suka diajarkan dalam tradisi cara manggil santri, itu panggilannya siapa dipanggil dengan Kang. Kang dalam bahasa Jawa. Jadi santri junior yang baru datang oleh santri senior yang udah belasan tahun tetap dipanggilnya Kang. Bahkan Pak Kiai pun kalau manggil santrinya dengan Kang. Ya karena kaedahnya bahwa likulli syahsin maziyah. Setiap orang itu pasti punya keistimewaan. Setiap orang itu punya istimewa. Dan itu yang juga diajarkan kalau dalam ilmu psikologi, ilmu manusia. Jadi bahwa setiap orang adalah unik. Nah, ini keunikan inilah yang kalau orang bisa menemukan,
Nanti akan membuat orang bisa saling menghormati, bukan saling merendahkan. Nah, sekali lagi, dengan saling menghormati ini, jadi karena melihat orang itu pada kebaikannya, jadi nanti akan ada keinginan untuk belajar. Sehingga makin banyak dia bertetangga, maka akan semakin banyak kebaikan yang dia lihat dari para tetangganya. Semakin banyak dia ketemu orang, maka semakin banyak kebaikan yang dia serap dari orang lain. Jadi diawali dari sikap yang disebut dalam Al-Quran sebagai adillatin alal mu'minin. Nah, bentuk saling memuliakan, jadi tidak menyakiti baik dengan ucapan, apalagi perbuatan, bagi tindakan. Ini ya perlu nanti cara berkomunikasi yang tadi yang Nabi ceritakan, bahwa wanita yang ibadahnya bagus itu ternyata gagal menjadi ahli surga gara-gara tetangganya tidak happy, merasa terganggu, tersakiti. Makanya ada forum-forum seperti ini bukan hanya pengajian yang diperlukan, tapi yang diperlukan adalah saling mengikhlaskan satu sama lain dalam bertetangga. Nanti yang kedua adalah saling memaafkan ya nanti. Nah, ada juga yang sangat penting dalam tidak mengganggu atau menghormati ini, karena tadi saya sebutkan dari awal tentang ada zona privat, ada zona privat, zona publik. Pak RT kan yang dikelola yang zona publiknya, privatnya nggak bisa masuk. Nah, karena itu yang private, maka kita juga punya kewajiban yang namanya menjaga rahasia. Menjaga rahasia. Jadi hal-hal yang sudah di zona private, yang di dalam pagar, apalagi di dalam rumah, maka orang luar tidak berhak untuk mengetahuinya. Gak mengetahuinya. Nah, kalau misalnya ada yang boleh diketahui, ya sebatas yang boleh diketahui. Makanya kan kalau dalam etika, misalnya cara masang foto di rumah itu kan beda-beda. Yang di ruang tamu, yang di ruang tengah, itu kan ada tentang bagian zona. Nah, dalam adab bertetangga, kalau memang itu adalah wilayah private apalagi rahasia, maka diantaranya yang perlu juga dijaga adalah menjaga rahasia tetangga satu sama lain. Makanya inilah yang juga penting dijaga. Jadi telinga kita nggak ada kuncinya. Telinga nggak ada kuncinya, Bu ya. Telinga selalu terbuka. Kapan telinga ini terkunci? Kalau tidur. Selama masih melek, maka telinga itu tetap terbuka. Kecuali kalau pakai handset, kemudian lagi dengerin musik, lain lagi lah. Tapi secara umum, telinga ini nggak ada kuncinya. Maka akan mungkin mendengar apa saja. Telinga ini baru berhenti aktivitasnya kalau orangnya tidur. Makanya orang tidur bukan karena matanya merem, tapi orang tidur karena sudah tidak bisa mendengar. Makanya kalau orang tidur, kenapa kalau berisik gak bisa tidur? Karena telinganya masih terganggu, masih mendengar. Nah, mata memang ada penutupnya. Makanya yang diajar di Islam diajarkan untuk ghaddul basar, menjaga pandangan. Agak lebih mudah. Kalau memang itu gak patut untuk dilihat, bisa memejamkan mata. Tapi nutup telinga kan susah. Jadi mungkin telinga kita akan mendengar banyak hal, mungkin mata kita akan melihat banyak hal, tapi yang perlu dikendalikan adalah mulut, lidah. Betul lidah tidak bertulang, tapi lidah dijaga oleh 36 tulang. Penjaga lidah apa saja, Bu? Bapak Ibu? Yang menjaga lidah pertama, gigi. Nah, udah ompong gimana gak ada jagain? Nah, kalau udah misalnya gigi gak kuat menjaga, masih ada yang bisa menjaga bibir. Kalau bibirnya mingkem, tidak dibuka, insya Allah gak ada kalimat yang terucap.
Makanya kalau orang dalam bertetangga tidak bisa menjaga rahasia, sering disebut dengan namanya ember. Tahu Bu bedanya ember dengan teko? Hah? Kalau ember kan masuk apa keluar udah gitu kan, nggak ada filter, nggak ada saringan. Namanya ember. Nah, mari kita ketika tidak bisa membatasi pendengaran, nggak bisa membatasi penglihatan, mari kita jaga, kita batasi pengeluaran. Iya kan? Untuk yang masuk kita nggak bisa jaga, nggak bisa dibatasi, tapi kita punya kemampuan untuk membatasi pengeluaran. Allah hanya mengajarkan ya kullatihi ya ahsan. Orang beriman hanya akan mengatakan yang baik. Jadi, menjaga rahasia luar biasa. Apa namanya? Sampai dalam banyak cerita. Tempoh hari guru saya bercerita tentang seseorang yang bukan siapa-siapa, tapi dimimpikan oleh orang soleh, agar orang soleh itu mimpi ketemu Nabi, menyampaikan salam dari Nabi kepada orang yang disebutkan oleh Nabi. Ternyata begitu orang biasa-biasa aja, tapi orang biasa-biasa saja itu sampai dimimpikan oleh orang yang ketemu Nabi, Nabi memberi salam kepada orang itu. Ternyata ketika dicari sekian banyak amalnya cuma satu. Yang dilakukan adalah menjaga rahasia. Jadi menjaga rahasia. Ini terutama Bapak Ibu rahimakumullah, rahasia bertetangga. Jadi kalau ini yang tadi zona private, pagar ke dalam, seandainya kita tahu tidak untuk disampaikan ke orang lain, apalagi yang sudah di dalam kamar, naudzubillah min dzalik. Makanya kalau bab ini, kalau sekarang udah mulai ada undang-undang IT dan sebagainya, mempublikasikan yang menjadi privasi orang bisa kena delik hukum. Itu kan kalau undang-undang ITE sekarang ya. Nah, itu juga bahaya. Kemudian yang juga sangat penting dalam bertetangga namanya ihtimalul adza. Apa itu? Menelan sesuatu yang tidak menyenangkan. Udah ditelan aja sendiri. Ya karena kan tetangga ini kan orang yang bermacam-macam. Nggak semuanya orang itu seperti di masjid. Kalau orang ke masjid kan pengennya semuanya sholat, itu aja kadang masih ada yang bercanda sebentar. Kadang, padahal orang ke masjid maunya sholat. Orang bertetangga ini kan dalam kehidupan 24 jam 7 hari, ini bisa macam-macam. Nah, di antara yang diajarkan namanya ihtimalul adza. Kemampuan untuk menelan sendiri sesuatu yang tidak menyenangkan di tetangganya. Ini kalau dalam contoh yang dilakukan, saya pernah baca ceritanya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah di masa hidupnya, dia punya seorang tetangga yang kalau malam pulang kerja itu suka nyanyi. Ya, namanya orang pulang kerja pada zaman yang belum ada MP3, belum ada apa gitu ya, nyanyi-nyanyi aja di rumahnya. Padahal dia bertetangga dengan seorang imam, ulama terkenal Abu Hanifah. Hingga satu hari orang itu gak ada suara nyanyinya. Hari pertama kok gak nyanyi. Hari kedua gak dengar suara nyanyinya lagi. Hari ketiga gak dengar lagi malam. Ini padahal ulama, orang soleh, punya tetangga yang kalau pulang kerja sukanya nyanyi-nyanyi. Begitu 3 hari gak kedengeran, keesokannya Abu Hanifah mendatangi orang itu.
Didatangi ternyata orang itu sedang sakit sehingga tidak kerja dan di rumah sehingga nggak nyanyi-nyanyi. Dan karena kunjungan Abu Hanifah itulah tetangga ini baru sadar bahwa ternyata setiap malam dia nyanyi itu kedengeran sama Abu Hanifah. Tapi Abu Hanifah tidak menegur, tidak apa. Jadi nikmati aja. Emang tetangganya begitu. Sadarnya orang ini bahwa nyanyinya didengerin itu justru ketika dia nggak nyanyi. Nah, dengan kemampuan Abu Hanifah menahan tadi, bahwa tetangga itu bisa macam-macam, termasuk padahal ini ulama soleh, orang yang kalau malam itu kalau nggak mengajar, kalau nggak belajar ya dia beribadah. Ada gangguan nyanyi dari tetangga, ya ditelan aja. Nggak kemudian keluar ngelabrak, tahu nggak sih kalau gue lagi sholat? Abu Hanifah nelan aja gitu, berhari-hari sampai udah bertahun-tahun. Orang ini baru sadar ketika dikunjungi oleh Abu Hanifah, kenapa kok udah 3 hari ini tidak dengar engkau menyanyi? Dan sejak peristiwa itulah akhirnya justru tetangga yang suka nyanyi ini kemudian berterima kasih kepada Abu Hanifah, ditegur dibesuk ketika sakit, dan ternyata dia baru sadar bahwa nyanyinya setiap malam itu diperhatikan oleh Abu Hanifah, diperhatikan. Dan ternyata kan begitu kan, orang itu begitu merasa diperhatikan dan Abu Hanifah bereaksi dengan cara yang elegan, tidak melarang karena itu hak privasi dia nyanyi di rumah, kecuali kalau nyanyi di jalan, nyanyi di rumahnya, itu kan privasi dia. Itu kan, tapi kan suaranya sampai keluar-luar. Jadi kalau kita punya tangga seperti ini ya, saya cerita Abu Hanifah itu ya mungkin saja suaranya keluar, apalagi zaman dulu kan dengan suara yang hening, lingkungan yang hening itu suara kecil aja kan kedengeran. Orang yang hidup pada era sebelum polusi ini kan, ketika kita di sawah itu jam dinding masjid kalau bunyi kan kedengeran sampai ke sawah, Pak ya. Kentongan balai desa itu kedengaran jauh sampai ke sawah karena memang tidak polusif. Pada zaman Abu Hanifah itu kan kondisi tidak polusif, orang nyanyi malam pasti kedengeran. Tapi Abu Hanifah terima telan dengan baik karena memang itulah cara tetangganya menghibur diri. Jadi tidak dilarang karena itu privasi dia, di rumahnya dilakukan, ya udah. Tapi setelah dikunjungi Abu Hanifah karena sakit, habis itu akhirnya malah justru penyanyi ini berhenti bernyanyi. Dan kemudian berterima kasih ke Abu Hanifah dan berjanji nanti kalau sembuh, kalau sudah sehat akan ikut pengajiannya Abu Hanifah. Nah, itu kan jadi kemampuan orang untuk menahan hal-hal yang tidak menyenangkan di tetangganya. Emang susah ini. Dan itu kalau dalam ilmu kita memerlukan yang namanya Robbis rohli sodri, lapang dada. Kalau orang berlapang dada, maka kesalahan orang lain itu menjadi indah. Itulah kenapa orang tua ketika melihat kesalahan anak-anaknya jadi terasa lucu, menyenangkan, padahal itu salah. Kenapa? Karena orang tua dadanya lebar. Robbis rohli sodri. Sampai kesalahan anak itu dianggap sebagai hiburan. Nah, kita juga bisa demikian dengan tetangga kita. Jadi kesalahan mereka bisa kita nikmati sebagai itu dinamika yang karena kita menyiapkan diri untuk Robbis rohli sodri, ihtimalul adha, kemampuan untuk menerima perlakuan buruk orang lain. Dulu guru saya suka ngajari, saya terlalu diajari itu kalau bertetangga itu jadilah engkau seperti pasir, hamparan pasir. Jadi dengan dalam pergaulan, dengan tetangga, dengan teman jadilah seperti hamparan pasir.
Hamparan pasir itu kalau ada mangkok jatuh, piring jatuh, gelas jatuh, ada bunyinya nggak Bapak Ibu? Iya kan? Dia kejatuhan piring nggak ada bunyinya, nggak gomprang, nggak pecah, karena hamparan pasir. Ketika ketumpahan air nggak menggenang, cukup diserap di pasir itu. Tuh, saya ingat dari guru saya, kalau berteman bertangga jadilah seperti hamparan pasir. Jadi nggak gampang lecet, nggak gampang terluka, nggak bikin pecah orang lain, nggak bikin sakit hati orang lain, karena keburukan orang lain diterima. Ya udah, memang adanya begitu. Jadi kalau kita berharap orang seperti yang kita mau, nanti akan lelah sendiri. Silakan buktikan Bapak Ibu rahimakumullah. Apalagi orang lain. Anak kita, kalau kita berharap anak kita seperti yang dalam konsep yang kita mau, pasti kecapean, pasti lelah. Apalagi tetangga yang bukan siapa-siapa. Itu kan menyusahkan diri sendiri. Anak sendiri saja, kita orang tua nggak bisa menguasai dia untuk seperti yang kita mau. Apalagi ini bukan anak kita, bukan siapa-siapa. Kenapa kita punya keinginan agar dia mau seperti yang kita mau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan mandat amanat sebagai Rasul, di antara yang Nabi terima dari Allah adalah lasta alaihim bimusaitirin. Di akhir surah Al-Ghasyiyah, kamu tidak punya kuasa untuk membuat orang itu seperti yang engkau mau. Yang enak gimana? Ya udah, emang adanya begitu. Ya adanya begitu, ya udah, tinggal kita. Nah, orang kalau sudah bisa menerima objektif, emang adanya begitu, ya tinggal kita mau happy apa mau sedih. Emang adanya begitu kok. Kalau mau kita memberikan harapan, ya sampaikan. Saya lebih senang deh kalau misalnya begini-begini. Tapi ya nggak apa-apa sih, emang orang itu kan harapan saya. Karena kita nggak bisa untuk mengendalikan orang lain. Saya sering membaca tulisan yang agama ini mengajarkan kita untuk mengendalikan diri kita sendiri, tapi tidak untuk mengendalikan orang lain. Pak RT punya kekuasaan untuk mengatur, tapi nggak bisa mengendalikan, apalagi sampai ke zona private. Yang bisa diatur hanya di zona publis, di zona umum. Di zona private orang masing-masing punya kebebasan, dan itu yang juga perlu kita jaga dengan baik. Jadi ihtimalul adza, kemampuan untuk menerima keburukan orang lain, dan inilah yang sangat penting dalam kita bergaul dimanapun. Kalau orang tidak sanggup menerima keburukan orang lain, pasti akan gampang patah hati, gampang kecewa, gampang sakit hati. Ya, kalau orang Jawa itu suka mutungan, kecil hati. Ya karena isinya manusia demikian. Nah, yang membuat misalnya kalau contoh kehidupan kita, yang membuat orang tua selalu bahagia adalah bisa menerima kehadiran anaknya dalam bentuk apapun dan dalam kelakuan apapun. Tetap dia adalah anak saya. Kalau dia bagus, alhamdulillah. Kalau dia nggak bagus, ya kita doakan kepada Allah agar menjadi anak yang bagus. Doanya kepada Allah. Makanya dalam pengajian ini, jadi kalau kita punya harapan tetangga kita begini, doanya kepada Allah. Kalau langsung bisa jadi masalah. Misalnya saya ini ustadz loh, kamu tetangga saya harusnya begini dong, tahu dong kalau saya ustadz. Emang apa kewenangan ustadz ngatur tetangga? Nah, kalau pengen tetangganya, doakan kepada ya Allah, jadi berikan tetangga yang baik, tetangga yang soleh, lingkungan yang baik, lingkungan yang soleh. Mintanya kepada Allah. Kalau ternyata orang Nabi pada umumnya diturunkan di lingkungan yang emang lingkungan Nabi orang-orang soleh, kan enggak?
Hampir semua nabi itu diturunkan di lingkungan yang nggak suka dengan sosok nabinya. Ini kalau kita berharap jadi orang soleh dan kemudian pengen zona aman, ya nggak mungkin terjadi. Jadi ihtimalul ada. Nah kemudian yang ketiga, jadi tadi yang pertama adalah kerjasama yang baik di zona publik. Jadi kalau di kaidah kita kan kepentingan umum lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Jadi kalau ada kerja sama, saya ada kerja kerja bakti RT pada rumah kita kotor, ya kerja bakti dulu. Nanti setelah kerja bakti selesai baru ke rumah masing-masing. Yang kedua adalah saling menghormati, tidak menyakiti dalam pengertian. Inilah yang oleh Nabi dijadikan sebagai garansi surga nerakanya bertangga, ya ini urusan tidak menyakiti, tidak mengganggu. Makanya yang ketiga adalah menjaga hubungan baik. Menjaga hubungan baik yang ketiga ini hubungan baik, komunikasi yang baik. Yang pertama, membiasakan salam dengan para tetangga. Ya cukup salam. Nah kita ini terlalu kepo di Indonesia itu. Jadi kalau dulu yang pernah belajar bahasa Inggris itu kan kalau kita diajarin percakapan, itu kan hanya sampai how are you, I am fine, selesai kan. Jadi pertanyaan komunikasi ketika orang berjumpa itu cuma sampai hai apa kabar, alhamdulillah baik, selesai gitu. Nggak sampai ditanya dari mana, mau kemana, beli apa, harganya berapa gitu, nggak ada. Itu terlalu kepo gitu. Yang belajar bahasa Arab kan juga begitu kan. Bahasa Arab kan muhadasa itu hanya belajar assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifa haluka, alhamdulillah khair, selesai. Sampai situ aja. Jadi jangan sampai dilanjutkan, karena melanjutkan ini akan nanti menjadi pintu keburukan yang lain, jadi pintu gosip. Jadi komunikasi kalau dalam Islam cukup berhenti sampai pada salam. Paling jauh hanya menanyakan gimana kabarnya, alhamdulillah. Yang bahaya kalau menanyakan kabar orang lain, itu hati-hati juga. Kalau nggak terjaga akan membuka pintu yang lain, namanya pintu ghibah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, berbicara dengan qaulan sadida atau qaulan ma'rufa. Berbicara dengan kalimat tutur kata yang baik, yang bisa diterima oleh sesama. Ya ini kalau sampai dalam Islam ini, terutama karena kita ini di Bekasi itu sudah multi, tidak satu bahasa, perlu hati-hati juga. Kalau kita sedang bertiga lalu dari suku yang berbeda, jangan ngomong dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh teman kita. Misalnya dua Jawa, satu Sunda, lalu enakan ngomong Jawa, itu nggak boleh. Jadi jangan sampai membuat ada orang dalam komunikasi ini terkucilkan karena kita menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh teman kita. Jadi pilihan kalimat, pilihan bahasa, nah, itu kan jadi nggak, kalau di Islam betul diingatkan Nabi gitu. Jadi kalau kamu bertiga maka jangan ngomong berdua dengan tidak melibatkan orang yang ketiga. Ini termasuk dalam hal penggunaan bahasa yang konteks sekarang. Ini kalau yang dua Sunda, satu Jawa, lalu ngomong Sunda, yang Jawanya roaming, itu nggak boleh juga gitu. Jadi ini harus di dalam komunikasi, kalau bertiga khususnya, kalau berempat udah ada tidak berlaku larangan itu, karena kemungkinan dia bisa yang dua ngomong dengan yang sesamanya. Tapi kalau hanya bertiga, maka nggak boleh ngomong yang tidak dimengerti oleh salah satu di antaranya. Ini tentang pilihan berbahasa, termasuk juga intonasi, pilihan kata, itu juga penting dalam kita berkomunikasi. Kemudian yang juga sangat penting, yang ketiga ini karena bertetangga, adalah saling memaafkan. Saling memaafkan.
Jadi nggak usah nunggu lebaran, bahkan nggak usah nunggu orang minta maaf. Mari kita dalam bertetangga dengan tetangga kita satu sama lain sudah membuka pintu memaafkan sebelum orang itu bersalah. Nggak usah sampai nunggu baru saya maafkan kalau dia mau datang nyium tangan saya, nggak usah pakai begitulah. Kalau dia mau berlutut, baru saya maafin, nggak usah begitu sama tetangga lah. Jadi dengan tetangga, mari kita namanya tabadul. Jadi saling memberi maaf. Jadi sebagaimana kita perlu dimaafkan orang lain, maka yang utama adalah lebih dulu memaafkan. Dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah kesel dengan seorang namanya Mistah ibnu Usasah. Alasan keselnya logis. Untuk memaafkan Mistah berat. Karena Mistah ini orang yang semua hidupnya dibantu oleh Abu Bakar. Tapi ketika Aisyah terkena fitnah, dituduh berselingkuh, Mistah ikut menyebarluaskan. Abu Bakar marah. Itu kalau kita yang jadi Abu Bakar punya tetangga kayak Mistah gimana? Allah menyuruh Abu Bakar memaafkan Mistah. Maka di antara yang Allah sampaikan kepada Abu Bakar adalah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kamu nggak pengen Allah memaafkan, mengampuni dosa? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita pengen diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita mudah memaafkan kesalahan saudara kita. Jangan sampai pakai syarat, ketentuan berlaku. Orang maafin aja kok sampai kita perlu mendapatkan maaf ampunan Allah. Karena itulah kita dengan terbuka memaafkan kesalahan saudara kita, tetangga kita. Rasulullah misalnya memaafkan orang yang 20 tahun memusuhinya. Misalnya Abu Sufyan itu kan 20 tahun. Setiap kali ada perang antara Makkah Madinah pasti biang keroknya orang Makkah itu Abu Sufyan. Tapi begitu dimaafkan. Nah, contoh sebelumnya Nabi Yusuf misalnya. Itu punya saudara begitu gimana, Bu? Saudara yang pernah membuang Nabi Yusuf, mau membunuh, dibuang ke sumur. Lalu dunia berbalik. Nabi Yusuf menjadi pemimpin Mesir, saudaranya sedang kondisinya kelaparan, menderita. Tapi pertemuan Nabi Yusuf dengan saudaranya bukan pertemuan balas dendam, tapi adalah pertemuan rekonsiliasi, amnesti. Nabi Yusuf katakan kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Enggak ada marah untuk kalian. Hari ini semuanya baik-baik saja, semoga Allah mengampuni kalian semuanya. Bahkan sampai dalam cerita di surah Yusuf itu ayat ke-100 kalau nggak salah. Ketika sudah ngumpul semuanya, saudara-saudara Nabi Yusuf itu, di dalam cerita ayat itu, ya coba saya bacakan mana ayatnya. Sampai Nabi Yusuf tidak menyebut peristiwa sumur. Jadi ketika bersyukur kepada Allah tentang nikmat, ayat ke-100 surah Yusuf, wa rafa'a abawai 'alal arsy wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Ayat ke-100. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Jadi, dan sungguh Allah telah berbuat baik kepadaku ketika Allah keluarkan aku dari penjara. Ini diungkapkan ketika sudah ngumpul dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah mencampakkannya ke dalam sumur. Enggak mau menyebut peristiwa Allah mengeluarkan dia dari sumur, enggak. Untuk menjaga perasaan saudaranya, agar mereka tidak terluka, tidak dibangkitkan dengan dengan luka lama, dengan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Jadi
Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini PR besar untuk kultur Indonesia. Ini udah lewat jam 9 tadi, saya jam 9 udah selesai harusnya. Jadi memaafkan saudara, tidak mengingat kesalahannya di masa lalu. Demikian juga dengan tetangga. Ini kita kadang katanya maafin, tapi kesalahannya masih diingat-ingat terus. Begitu ada salah lagi, baru. Ya, kita belajar bahwa bersaudara, bertetangga, bahkan bernegara, kalau bisa malah kita belajar memaafkan kesalahan saudara kita, melupakan kesalahan masa lalu. Yang namanya orang jalan hidup itu ngelihatnya ke depan, bukan melihat ke belakang. Mobil itu kacanya yang transparan ke depan, memang ada kaca spion di kanan kiri, tapi kalau jalan kenceng lihatnya kaca depan, bukan kaca spion. Keseringan lihat ke belakang malah bikin masalah, nggak jadi jalan. Jadi wallahu alam, tentang bertetangga udahlah. Jadi kita maafkan kalau ada kesalahan, udah semuanya kita. Bahkan dari kalau cerita Nabi Yusuf dalam forum ketika berkumpul dengan seluruh saudaranya, nggak menyebut peristiwa sumur. Bersyukurnya karena Allah bebaskan dari penjara, bukan bersyukur karena dikeluarkan dari sumur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini Bapak Ibu rahimah yang terakhir. Jadi kalau memang ada yang perlu dinasehati oleh tetangga kita, mari kita belajar dari cara Imam Abu Hanifah menasihati tetangganya. Tidak dengan kata-kata, dan menasihati orang yang suka nyanyi setiap malam. Itu bukan dinasihati bahwa nyanyi begini-begini mengganggu orang, enggak. Justru datangnya mencari momen yang tepat ketika orang itu sakit dan 3 hari sudah enggak kedengaran suaranya. Datang tidak untuk menegur kenapa suka nyanyi, tapi merasa kehilangan, enggak dengar suara orang nyanyi itu lagi. Dan dengan cara itulah justru akhirnya tetangga yang suka bikin polusi di malam hari itu berhenti menyadari kehilafannya. Jadi nasihat bukan ceramah. Arti nasihat adalah iradatul khairi nahwal ghairi. Keinginan baik terhadap orang lain. Nah itu nggak harus dalam bentuk ceramah. Saya pengennya semua orang itu baik. Para dokter pengen semua orang itu sehat. Itu namanya nasihat. Jadi berusaha memberikan nasihat ke tetangga dengan cara yang sebijak mungkin. Bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Dengan cara yang sebijak mungkin. Jadi bagaimana biar nasihat itu orang bisa menjadi baik tanpa harus terluka. Ini kalau dalam ilmu kedokteran hari ini kan kita udah makin canggih, orang bisa operasi tanpa harus merasa kesakitan. Ini kalau zaman dulu orang, mohon maaf kalau bapak-bapak dulu sunatan tempo dulu itu kan sakitnya kayak apa gitu kan. Udah sakit sembuhnya lama gitu kan. Nah, sunatan zaman sekarang itu kan orang bisa sunat langsung bisa main bola kan. Nah, ilmu kedokteran kita sudah bisa sampai seperti itu. Orang bisa melakukan bedah, amputasi dan sebagainya tanpa menyisakan sakit. Dan doa kita kepada kan begitu kan, minta disembuhkan tanpa ada sakit. Mari kita belajar ngasih nasihat itu, kalau bisa jangan sampai membuat orang itu ada sisa luka sakitnya. Meskipun itu nasihatnya nasihatnya pedes, tapi gimana yang pedes itu bisa jadi seger. Ini kan diantaranya diperlukan momen, diperlukan cara, diperlukan seni agar dalam bertetangga tetap, sekali lagi, tetangga adalah ibadah, pintu untuk masuk surga, juga bisa menjadi penyebab pintu masuk neraka. Mari kita jaga dengan baik, semoga pertetanggaan kita ini bisa menjadi poin penting kita untuk menjadi ahli surga. Dan sebagaimana permintaan udah lewat jam 9, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa ajdatina wa jaddatina wa li aqribaina wa li asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman asad bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salatan min ghanimatan min kulli bir wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajir min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alna ikhwanan mutahabin muta'abidin fil birri wat taqwa ya arhamar rahimin. Allahumma afriq ala ikhwanina al-musabina fi Sumatra. Allahumma afriq alaihim sabra ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbithum, Allahumma ajidhum, Allahumma ansurhum, Allahumma hluf fi musibatihim khairan mimma usiba alaihim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma ij'al baladana hadha baldatan aminatan mutmainnah baldatan thayyibatan baldatan mubarakatan ya'ti rizquha min kulli makanin ya rabbal alamin. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina fi ta'atika wa ibadatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.